Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa mengerjakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengawali tafsir surat Al-Qadar. Leres nggih? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ya. Ada agama baru namanya agama Ahmadiyah. Agama Ahmadiyah itu punya kitab suci namanya Tadhkirah. Ya, Tadhkirah. Separohnya ini Pak, saya pernah pegang kitab sucinya mereka. Kitab suci yang tidak suci ya. Separohnya ini ya, tipis ya. Ya. Jadi saya buka, ternyata ayat-ayatnya itu nukilan dari Al-Quran, diolak-walik, dicampur-campur begitu ya. Ya. Nabinya namanya Mirza Ghulam Ahmad ya. Nah, berkenaan dengan tazkirahnya, kalau Al-Quran kan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, mengkhabarkan bahwa kami telah menurunkan inna anzalna, sesungguhnya kami anzalna, menurunkan kami Allah pada Al-Quran fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau dia gimana ayatnya gitu ya? Ayatnya bunyinya begini, Pak. Inna anzalnahu qariban minal qadiyan. Anzalnahu sama, tapi belakangnya beda ya. Inna anzalnahu qariban minal qadiyan. Kami telah menurunkan kitab Tadhkirah ini di sebuah negeri yang dekat dengan Qadian di India begitu. Jadi itu agama Ahmadiyah ya. Jadi bukan agama Islam sekalian ya. Karena agama Islam itu nabinya, nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad. Nah, agama Islam itu kan bukan agamanya Nabi Muhammad saja, tetapi sejak zaman Nabi Adam, agamanya Allah Subhanahu wa taala namanya agama Islam. Sejak zaman Nabi Adam sampai nabi-nabi seterusnya, dan nabi serta rasul terakhir dalam Islam itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang lain setelahnya. Ya, siapapun itu.
La nabiyya ba'di ya. Tidak ada nabi setelah saya. Ya, ada cerita lucu di Indonesia ya. Ada seorang yang mengaku nabi, satunya lagi mengaku Jibril. Satu ngaku nabi, satu ngaku Jibril ya. Ketika dua orang itu ditemukan, kamu kenal ini? Enggak. Lah terus kamu dapat wahyu dari siapa? Dari Jibril. Lah ini Jibril ya. Lah kok bisa enggak kenal? Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah. Ya, jadi kadang-kadang orang cari sensasi begitu, yang kayak gitu juga ada pengikut ya Bapak sekalian ya. Yang seperti itu ada pengikutnya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat ini bahwa inna anzalnahu qariban inna anzalnahu jadi kelai kesana malah. Inna anzalnahu kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana Al-Qur'an itu tuh turun. Berapa tahap Bapak Ibu sekalian? Berapa tahap kok 22? Dua tahap ya. Pertama, Al-Qur'an yang berada di Lauhul Mahfuz secara utuh diturunkan di malam itu, diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril menuju Baitul Izzah. Baitul Izzah itu sebuah bangunan yang berada di langit dunia. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, sudah urut begitu di Lauhul Mahfuz, sudah wujud Al-Qur'an utuh, kemudian dibawa ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini turun kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Tahap kedua ya, yaitu selama 22 tahun sekian ya, di Mekah dan di Madinah ya. Jadi turun pertama Al-Qadar 5 ayat, kemudian berikutnya ada Ad-Duha, ada Al-Mudassir, dan ada Al-Muzammil dan seterusnya ya, itu bertahap ya. Jamaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mungkin kita karena di sini disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kenapa malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar? Ya. Ada para ulama menyatakan di sini beberapa pendapatnya. Pertama, ya, pendapat pertama bahwa li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha al-arzaqu wal ajalu wa ma huwa kainun. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa ma huwa kainun fitil kasana, Allah Subhanahu wa taala di malam itu menentukan takdir untuk setiap hamba, dari rizkinya, dari ajalnya, dari apapun yang akan terjadi pada seorang hamba. Bahkan di sini disebutkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anha ya, hatta al-hujjaj, sampai takdir apakah saat itu seorang hamba akan berhaji tahun itu apa tidak. Jadi malam itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan takdir sanawi, takdir yang sifatnya tahunan ya. Jadi ada takdir azali yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya, itu tentang seluruh makhluk ya. Kemudian juga takdir kita sudah ditentukan secara global, dan di malam Lailatul Qadar ini untuk 1 tahun ke depan Allah Subhanahu wa taala akan istilahnya merinci takdir kita 1 tahun itu. Maka perbanyaklah berdoa di malam Lailatul Qadar itu untuk kebaikan-kebaikan kita, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddut takdir illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Dan doa itu bagian daripada takdir itu sendiri ya. Jadi kita perbanyak di malam Lailatul Qadar itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan kita. Barangkali Allah Subhanahu wa taala mengijabahinya, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir yang baik untuk kita selama 1
tahun. Ya. Itu pertama. Kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Karena di malam itu takdir manusia selama 1 tahun dirinci. Nah berarti sudah dekat kalau takdirnya haji tahun itu, padahal ini sudah Ramadan begitu ya. Ya bagi Allah Subhanahu wa taala siapa yang tahu, Pak? Betul tidak? Betul, Pak. Ada satu, saya menyaksikan sendiri dan saya kenal orang itu. Ya, jadi ada sebuah namanya Biro Umroh dan Haji begitu ya. Yang kebetulan mereka memiliki komitmen untuk mengumrohkan orang-orang yang mengumrohkan dan menghajikan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, para dai-dai itu. Itu kalau tidak salah di bulan Syawal ada seorang yang dihabari, Bapak siap-siap insyaallah nanti Idul Adha Bapak berangkat haji. Tidak ada mimpi sebelum-sebelumnya, mungkin maksudnya nggak ada angan-angan bahwa tahun itu bisa berhaji. Sementara yang sudah daftar masih 25 tahun lagi, masih menunggu 15 tahun lagi. Nah ini nggak daftar, ya, nggak daftar, ya. Juga mungkin nggak ada angan-angan untuk bisa daftar ya, karena keuangan finansial yang terbatas. Tetapi takdirnya subhanallah ada orang yang memberangkatkan tahun itu juga. Maka jangan kemudian malam Lailatul Qadar kata Ibnu Abbas juga ditentukan di tahun itu siapa yang mau berhaji. Nah kayaknya saya nggak mungkin deh berhaji. Sudah minta saja kepada Allah. Minta saja kepada Allah. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ya kemudian mengijabahi kita, jalan bagi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ada orang-orang atau Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Entah itu dari tetangga kita, bos kita ataupun yang lainnya atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, kata seorang ulama dalam kitab Usulul Usul, beliau mengatakan alaikal ibtida wa ilaihin nihayah. Dalam melakukan hal-hal kebaikan yang tujuannya adalah untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala, tugas Anda adalah memulai. Allah yang akan menyempurnakannya. Yang kita mampu kerjakan. Bagian yang tidak kita mampu itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mampunya kita apa? Ya. Mampunya kita tahun ini bikin paspor, bikin saja, terus berdoa ya Allah semoga bisa umroh. Ya Allah semoga bisa haji. Mampunya nabung buat beli oleh-oleh, udah berdoa saja. Barangkali kemudian ada orang yang dodok lawang kita, kemudian Pak besok berangkat umroh sama saya. Masya Allah. Begitu Pak ya. Jadi tugas kita adalah memulai. Allah yang akan menyempurnakan niat-niat baik kita. Jangan kemudian angkat bendera putih dulu. Nyerah dulu, jangan ya. Ya. Jadi kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharaplah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Bahkan ketika kita diperintahkan untuk minta surga, apa kata Rasulullah, Pak? Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Kira-kira di antara kita sing pantes mlebu surga firdaus sinten, Pak? Kalau kita bercermin kayaknya saya mampu pantas enggak masuk surga firdaus. Tapi kalau Rasulullah mengatakan seperti itu, berarti sangat-sangat mungkin bagi seseorang untuk bisa masuk surga firdaus. Masa Rasulullah ngapusi? Kan ya nggak mungkin. Kalau Rasul mengatakan seperti itu, berarti tetap ada peluang bagi umatnya bahkan sampai akhir zaman nanti untuk bisa masuk surga firdaus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian berkecil hati. Ya. Ini kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, bahwa di malam itu takdir kita selama 1 tahun dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan lagi, dikukuhkan lagi. Maka mohonlah takdir-takdir yang baik, kata Ibnu Abbas, termasuk di malam itu hatal hujjaj, sampai orang-orang yang mau berhaji di tahun itu akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh aku urung daftar, udah mohon saja.
Mohon saja. Ya. Nanti ada yang daftarkan, ada yang mengajikan gitu kan ya. Loh, bagi Allah sangat-sangat mudah Bapak sekalian. Bagi Allah sangat-sangat mudah. Wong memperjalankan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, naik ke langit ketujuh dalam satu malam sangat-sangat mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini kan kita kan kemudian motivasinya besar Pak, nggak ngelokro Pak. Nggak merasa minder dengan orang-orang yang banyak uangnya. Begitu kan? Nggak rasa minder dengan orang-orang yang mungkin secara kedudukan dan seterusnya dengan kita lebih tinggi. Kenapa? Karena peluang masuk surga dengan mereka itu kita tetap sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah takwanya. Ya, kalau lihat orang yang lebih takwa mungkin bolehlah kita minder. Ya, tetapi tetap berdoa semoga bisa seperti dia. Tapi kalau untuk urusan-urusan dunia tidak usahlah kita minder ya. Karena dunia itu cuma pakaian. Dunia itu nggak akan dibawa mati. Yang kedua, ada kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar? Ya. Annaha ma'khudatun min idhamil qadari wasyarafi wasya'ni. Diambil daripada istilah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung, yang mulia. Ya, jadi kalau sesuatu yang mulia itu, contohnya perkataan Arab, fulanun lahu qadrun. Si fulan itu memiliki kedudukan, keagungan. Jadi malam Lailatul Qadar disebut dengan malam Lailatul Qadar karena malam itu malam mulia, malam yang penuh dengan keagungan, malam yang penuh dengan keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena pada malam itu amal akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dihitung menjadi amal yang sangat luar biasa. Ya, kayak dalam ayat ini kan khairum min alfi syahrin. Ya. Kalau dalam hadis yang lain, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal di malam Lailatul Qadar itu berlipat-lipat menjadi seperti orang ibadah 1000 bulan. Apa saja? Sholat sajakah? Tidak, semuanya. Sholatnya, zikirnya, sodakohnya, kemudian mungkin bacaan Qur'annya, tadaburnya dan seterusnya. Maka jangan kemudian mencukupkan diri, saya sudah sholat isya berjamaah, sudah sholat tarawih berjamaah, ya ini sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar, betul. Sudah sholat subuh berjamaah, sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar, betul ya. Tetapi tentunya berbeda dengan orang yang setelah itu tilawah Quran, begitu ya. Setelah itu itikaf di masjid, setelah itu qiyamul lail, berdoa dan seterusnya, bersedekah dan seterusnya. Pastinya pahalanya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Jangan kalah ya. Jangan sampai kalah. Ini adalah jalan pintas kita untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Yang keempat, kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Karena di malam itu Allah mentakdirkan menurunkan Al-Qur'an. Ya, seperti awal surat ini, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang ke 5, bahwa malam Lailatul Qadar itu kenapa disebut sebagai malam Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar, Qadar sendiri bisa berarti sempit. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu.
Adapun jika Allah mengujinya kemudian disempitkan hartanya, rizkinya. Jadi malam Lailatul Qadar bisa disebut dengan Lailatul Dayiqah, malam yang sempit. Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Karena kata Rasulullah, kata para ulama, para malaikat malam itu turun sangat-sangat banyak. Berapa jumlah malaikat yang turun saat itu, Bapak-Bapak sekalian? Nggak ada yang bisa menghitung ya. Tetapi ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tilkal lailati fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat di malam itu, tilkal lailah, di malam itu, fil ardi, di bumi, aktsaru min adadil hasa. Jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di hamparan bumi. Haso kerikil juga, pasir juga bisa. Jadi jumlah para malaikat itu ya, lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil, batu-batu kecil yang ada di muka bumi. Sangat-sangat banyak turun ke langit dunia. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu kenapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam Lailatul Qadar ya. Karena tadi beberapa pendapat para ulama ya. Di antaranya salah satunya bahwa di malam itu takdir sanawi, takdir seseorang untuk 1 tahun ke depan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikukuhkan lagi, dipastikan lagi. Makanya perbanyaklah doa yang baik di malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua, ya nanti sebelum kita masukkan sisipan-sisipan lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wa ma adro, kalimat wa ma adro ya. Itu sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu. Jadi kalimat wa ma adro ini litanbih untuk memancing perhatian umatnya ya, agar perhatian dengan ayat yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenapa Rasulullah tahu? Karena setelahnya pasti ada penjelasannya kalau wa ma adro. Seperti Al-Qaryah, wa ma adro kamal qaryah, ada penjelasannya yauma yakunun nas. Ini juga sama. Wa ma adro kama Lailatul Qadar, ada penjelasannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat akan turun, waruh ini adalah malaikat Jibril. Fiha, di malam itu, biidzni rabbihim, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Min kulli amr, atas segala urusan. Dari segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan atau kedamaian di malam itu sampai terbit fajar ya, sampai waktu subuh ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanazzalul malaikah. Kenapa para malaikat pada turun ke muka bumi saat itu? Di sini para ulama menjelaskan bahwa yaktsuru, para malaikat banyak yang turun di malam itu ya, likatroti barokatiha, karena malam itu memiliki keberkahan yang sangat banyak. Wal malaikatu, dan para malaikat yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakah warahmah. Dan para malaikat itu biasanya turun ke bumi itu bersama turunnya berkah, barokah dan rahmat. Sebagaimana para malaikat itu yatanazzalun, mereka turun
ketika inda tilawatil Quran, ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Wa yuhituna bi, ya, dan mereka menaungi halaqah zikir. Kan ada satu hadis Pak ya. Ketika wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum kumpul di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Ya. Yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunaha, dan mempelajarinya, maka salah satunya keutamaannya hafat anhumul malaikah, malaikat akan turun, akan menaungi majelis zikir ini. Jadi kita insya Allah berada di sini berdasarkan hadis ini sedang dinaungi oleh para malaikat. Sayap-sayapnya dikembangkan. Sayap-sayapnya dikembangkan untuk menaungi kita. Lah ngopo wis ada atapnya kan ya. Artinya naungan para malaikat ini, mereka menaungi kita sambil mendoakan di kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya. Jadi para malaikat itu turun bukan sekedar untuk menyaksikan, tetapi mendoakan di kita. Sebagaimana kalau tidak salah kemarin saya kisahkan tentang kisahnya Usaid bin Khudair. Masih ingat Pak ya? Yang membaca surat Al-Baqarah itu. Nah, sebelum sholat subuh membaca surat Al-Baqarah, kemudian kudanya meringkik, begitu Pak ya. Nah, ternyata setelah keluar dilihat di atas ada kubah putih. Kata Nabi itu adalah para malaikat yang turun untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi termasuk berarti orang yang membaca Al-Quran akan mendatangkan berkah dan rahmat. Kenapa? Karena malaikat turun ketika mendengar orang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi ini penjelasan para ulama. Kenapa tanazzalul malaikah warruh, kenapa para malaikat turun, termasuk malaikat Jibril ya, pada malam itu ya, karena pada malam itu kathratul barakah, likathratil barakah. Karena pada malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Berkahnya sangat banyak. Maka usahakan jamaah sekalian ya untuk berusaha mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa dicari? Ya karena perintahnya seperti itu. Perintahnya dari Rasul, taharrau Lailatul Qadri. Carilah malam Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita disuruh mencarinya. Kita disuruh mencarinya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Meskipun demikian, tetap dari awal Ramadan kita serius semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau beriktikaf, ya, beriktikaf di masjid, ya, dalam rangka taharrau, dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Ya. Ada hadis yang lain yang menyebutkan di malam-malam ganjil. Ya. Kira-kira kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memastikan saja malam 23, malam 25 ya? Nah, biar tidak menjaga. Oke. Kalau sudah malam 27 udah pasti itu ya orang ibadah cuma ramainya malam 27, selain itu sepi. Wis cukup lah. Wis koyo ibadah 1000 tahun nih. 1000 wulan gitu ya. Udah cukup ya. Yang lainnya biasa saja ya. Makanya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala agar kita bersungguh-sungguh mencarinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan khususnya, tetapi tetap juga beribadah serius dari awal bulan Ramadan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar itu, apa yang harus saya baca? Jawabannya apa Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah doa ini wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa itu terus, kalau capek ganti zikir yang lain.
Kalau capek sholat, kalau capek kemudian tilawah Quran, ini sudah capek malah tilawah Quran gitu ya. Artinya dia ganti kegiatan yang lain yang tidak lisan lagi ya. Tidak lisan lagi. Tidur. Tadabur begitu ya. Jadi malam-malam kok puasa, Pak? Ini malam ya. Jadi mencarinya di malam hari bukan di siang hari ya. Karena namanya juga malam Lailatul Qadar, dicarinya di malam hari. Ya mungkin diganti dengan keliling bersedekah gitu kan ya. Bawa uang pecahan 100.000. Kok pecahan 100.000 ini? Ya apalah, entah itu minyak goreng atau apa, bawa keliling ditaruh di rumah-rumah orang yang membutuhkan malam itu. Ya nasi buat sayur dikelilingkan. Kan itu bukan lisan lagi kan ya. Capek. Nanti udah capek kaki duduk lagi ngaji dan seterusnya. Pokoknya biar malam itu betul-betul kita bisa mendapatkan bisa mengerjakan aktivitas ibadah yang banyak sehingga kemungkinan mendapatkan pahala juga yang banyak. Tentunya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menjelaskan kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa mengajarkan kepada Aisyah untuk memohon afuwun, yaitu pemaafan. Kalau ampunan itu ghufron. Ampunan itu ghufron. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mengatakan bahwa ghufran dan afuun, ampunan dan pemaafan itu berbeda. Kalau ghufran itu sifatnya adalah dibangun di atas, sifatnya adalah menutupi dosa-dosa kita. Jadi Allah menutupinya, mengampuni. Sementara kalau al-afwu adalah dibangun di atas penghapusan. Jadi selain dosa-dosa kita diampuni, di catatan amal juga dihapus. Ya. Jadi dua perkara, diampuni dan dihapus. Fungsinya apa? Fungsinya agar seseorang itu di hari kiamat tidak malu bahwa dia dulu di dunia itu pendosa. Ya kalau orang memang sudah diampuni dosanya, dimaafkan, tapi di catatan amalnya masih kan, loh kok ternyata saya dulu banyak dosanya ya. Nah ini ya kayak orang kredit itu kan masih punya, bukan tanggungan, riwayat pembayarannya begitu Pak ya. Oh baik, saya pernah punya hutang kan ya. Riwayat pembayarannya di catatan amalnya seperti itu, riwayat dosa-dosa maksiatnya masih ada. Tapi kalau yang dihapus itu tidak ada. Loh kan kita sudah tahu bahwa kita banyak dosanya. Pertanyaannya, berapa dosa yang kita ingat Pak? Lali ya. Jangankan 10 tahun yang lalu begitu Pak ya. Yang kemarin aja mungkin sudah lupa. Dalam surat An-Najm kan begitu. Ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat mereka semuanya, ahsahu, dihimpun, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dalam surat An-Najm disebutkan wa nasuhu, sementara kita lupa Pak. Sementara kita lupa. Bersyukur kalau yang dilupakan itu adalah ketaatan, ibadah, dan pahala. Tahu-tahu, loh, ternyata saya punya ibadah pahala ini ya. Tapi kalau yang kita lupakan adalah dosa dan maksiat. Lah ini Pak ya. Dia akhirat nyesel nanti di hari kiamat ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya begitu ketika catatan amal tentang dosa-dosa kita juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan perantara kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, diampuni dosanya, dihapuskan catatan amalnya. Ketika mendapat dihapus catatan dosa itu, ketika mendapat catatan amal, kita tidak malu dan bangga, oh saya orang baik ternyata ya, gak pernah melakukan dosa, padahal sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena menurut sebagian ulama bahwa al-afwu ini tingkatannya lebih tinggi daripada ghufran, daripada pengampunan. Jadi selain diampuni, di catatan amal juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah masuk Isya Pak ya? 2 menit ya? 3. Kemudian dengan apa seseorang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maksudnya dengan apakah ada batasannya? Apakah ada batasannya? Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah di dalam dan juga sekelompok ulama Madinah dinukil sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa anna ihya'aha yahsulu bi ayyusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalliyas subha fi jama'atin. Ini didengarkan baik-baik ya, bahwa malam Lailatul Qadar ya, dinamakan seseorang sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah ketika dia mengerjakan sholat Isya secara berjamaah dan berniat untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah toktil itu saja. Tetapi ini batasan minimal mestinya ya. Artinya tetapi ini mungkin batasan orang yang sudah cukuplah ya. Tetapi kalau kita mau mendapatkan yang lebih banyak lagi, ya harus berusaha yang lebih banyak lagi. Artinya orang yang mengerjakan sholat Isya secara berjamaah dan berniat untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah itu sudah dihitung menghidupkan malam Lailatul Qadar, sudah dihitung bukan orang yang lalai dari malam Lailatul Qadar ya. Akan tetapi tentunya berbeda kebaikan pahala yang akan dipanen dengan mereka-mereka yang serius mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dengan berbagai macam amal ibadah. Sekali lagi bahwa kalau untuk urusan dunia saja kita mati-matian untuk mendapatkan yang terbaik, kenapa untuk urusan akhirat kita milih yang sesederhana itu, semudah itu begitu ya. Mestinya kita juga untuk urusan akhirat berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, terbanyak, dan kalau bisa kita berada di tingkatan paling tinggi yaitu di surga Firdaus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi di sini saya sampaikan karena ilmu begitu Pak ya. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i di dalam dan juga Imam Malik di dalam Al-Muwatta sama ya. Man syahida lailatul qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihaddin minha. Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar gitu ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa penjelasan dari para ulama kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal menghidupkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil ya. Kalau nanti ada perbedaan pendapat, ada yang puasanya Rabu, ada yang puasanya Kamis ya. Malam ganjilnya yang mana ya? Nah,
Ayo. Malam ganjilnya yang mana gitu ya? Ganjil semua jadinya kan ya. Wallahu alam, ya sudah, hidupkan seluruhnya saja. Hidupkan seluruhnya saja karena kita juga tidak tahu malam Lailatul Qadar itu berada di mana gitu. Demikian semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.